Halo anak-anak semua, kalian rindu kan tempat ini? Sama, saya juga rindu, makanya saya kesini. Halo anak-anak, kalian tahu kan pasti ini tempat apa? Kalian ingat kan? Kalian kesini untuk apa? Iya, tentu. Kalian kesini ke kantin SDK 6 adalah untuk memperbaiki gizi. Ya, untuk memperbaiki kesehatan jasmani kamu ya, terutama ketika kamu istirahat merasa lapar ya, supaya selalu sehat dan semangat untuk belajar di sekolah. Sengaja saya memilih tempat di sini supaya mengingatkan kalian juga supaya nggak malas makan. Enggak, saya yakin kalian justru tidak malas makan. Di rumah kerjaannya makan, tidur, main game. Mungkin seputar itu aja ya. Enggak. Tapi saya sangat berharap sekali supaya kita bisa segera bertemu, kita bisa segera belajar di sekolah lagi seperti biasa. Itu harapan saya sih. Karena pandemi yang sedang terjadi inilah ternyata punya efek sampingnya, bukan hanya seputar kesehatan fisik saja, gejala-gejala yang timbul seperti yang ada di berita, tapi ternyata ada efek samping yang tanpa sadar kita alami loh. Saya mau jelaskan tentang ini anak-anak, karena melanjutkan materi yang kemarin ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, efek samping yang saya maksud adalah kesehatan rohani kita jadi terganggu. Kalian ingat kan kesehatan rohani yang saya maksud kemarin apa? Yaitu kesehatan pikiran, terus kesehatan jiwa, dan di dalamnya juga ada emosi yang juga bisa berpengaruh sama kesehatan rohaninya kita. Oke, yang pertama mau saya jelaskan ke kalian, efek samping yang pertama dari pandemi ini tuh menjadikan diri kita merasa cemas dan was-was yang berlebihan. Bener kan? Kamu jadi mungkin was-was ketika kamu harus keluar rumah, was-was kalau ikut mama ke supermarket untuk belanja, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada juga di antara kamu yang sudah mulai berani keluar rumah, berani untuk pergi keluar kota, untuk berwisata. It's okay, nggak masalah, yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan daripada di rumah di rumah stres ya kali ya. Nggak apa-apa, Mr. Vernon juga kok. Yang kedua anak-anak, membuat kita menjadi saling curiga sama orang lain, terus overthinking atau kita berpikir berlebihan. Bener nggak ya? Kita jadi lebih curiga kepada orang lain, apalagi kalau lihat orang lain, wah dia nggak pakai masker dan segala macamnya, jangan-jangan dia terserang virus. Ada orang bersin sedikit, kita jadi berpikiran yang berlebihan, padahal ya siapa tahu dia punya sedang sakit flu gitu ya kan. Memang flu itu menular, tapi kita juga bisa mengatasinya dengan cara minum obat, dengan istirahat yang cukup, toh juga nanti sembuh sendiri kan. Oke, itu poin yang kedua. Yang berikutnya, ternyata efek samping dari pandemi ini teman-teman, bisa muncul perubahan perilaku di dalam diri kita yang mungkin perilaku ini kurang wajar. Apa yang kurang wajar ya? Kalau menurut pengamatannya Mr. Vernon sih, beberapa orang yang saya amati itu sedikit-sedikit pakai hand sanitizer gitu. Padahal jelas di situ ada wastafel untuk mencuci tangan dan ada sabunnya. Tapi karena terlalu mungkin terlalu percaya sama hand sanitizer, jadi pakai hand sanitizer terus gitu. Padahal menurut saya sih yang lebih efektif justru mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir seperti itu kan. Terus beberapa orang juga jadi sering mencuci tangan. Karena apa? Karena khawatir atau was-was tadi. Pegang ini
Misalkan ini lama nggak dibersihkan, aduh tangan saya kotor, ya oke, ada waktunya untuk cuci tangan, tapi tidak perlu terlalu sering ya. Nanti boros air, boros sabun, pakai seperlunya, secukupnya lah. Bisa jadi anak-anak perilaku yang sering cuci tangan tadi, merasa dikit-dikit kotor gitu, itu adalah gangguan di dalam kesehatan rohani kita gitu ya. Itu harus mengunjungi psikolog atau psikiater seperti itu. Tapi anak-anak, saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut kali ini, oke? Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu efek sampingnya? Ternyata selain kesehatan fisik ya, ternyata juga bisa menimbulkan efek samping dalam kesehatan rohani tadi, kesehatan pikiran, jiwa atau emosi kita. Yang pertama tentu saya sangat menyarankan supaya anak-anak semua selalu happy di kala pandemi. Caranya gimana? Yang pertama, lakukan aktivitas rutin seperlunya atau sewajarnya. Oke? Kalau yang biasanya main sepeda keliling kompleks, ya mainlah sepeda, nggak usah terlalu khawatir, tidak perlu terlalu was-was begitu ya. It's okay, nggak masalah. Kalau yang biasanya ikut mama papa belanja ke supermarket, ya sudah, ikutlah gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak, ini penting, menjaga kebersihan pun harus berani kotor. Maksudnya gimana, Mister? Kalian pernah membersihkan kamar? Kalian pernah menyapu? Coba, ketika kamu membersihkan kamar pun juga kamu memegang sesuatu yang kotor, bukan? Ketika kamu menyapu, memegang pengki juga, ya siapa tahu di situ juga ada bakteri, situ juga kotor. Tapi kalau memang itu harus dilakukan, ya kenapa tidak? Nah, tubuh kita itu unik, anak-anak. Tubuh kita bisa merekam sesuatu yang bisa membahayakan tubuh kita, dan dia bisa menangkalnya, bisa mencegahnya supaya kita tidak terserang penyakit. Oke? Dan semakin sering kita terlatih untuk melawan bakteri atau tubuh kita tadi melawan virus, makin terlatih, maka tubuh kita akan semakin kuat dibandingkan kalau tubuh kita selalu dimanja, tubuh kita selalu bermalas-malasan gitulah, ya nggak mau menjaga kebersihan. Sama halnya ibaratnya itu seperti ini, kamu mau mencuci mobil karena mobilnya kotor, tapi kamu takut basah ya. Kalau mau mencuci mobil, ya harus berani kena air dong, kan gitu. Lihat, sekarang saya memberikan contoh video nih. Kalian bisa lihat sekolah kamu, kompleksnya kamu sudah bersih, sudah indah ya kan? Sudah dicat baru ini. Nah, tapi bukan berarti tanpa hambatan, bukan berarti tanpa usaha. Lihat ini bapak-bapak yang sedang membersihkan, dan di bawahnya berserakan cat tembok yang ya mungkin ada yang tumpah ini. Nggak tahu nih ini apa nih. Waduh. Ya, jadi semacam itu anak-anak contohnya. Yang ketiga, anak-anak, yang mau saya sampaikan kepada kalian, yaitu tidak perlu takut. Hadapi dengan senyuman dan tentu saja pikiran yang positif. Saya yakin kok, ketika kita selalu tersenyum, kita selalu happy, dan pikiran kita positif, antibodi kita, imunitas kita siap berperang melawan penyakit. Saya yakin itu, dan itu sudah tertanam di dalam mindsetnya saya. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana, itu terserah kalian. Tapi harapannya sih kamu bisa mengikuti saran dari Mr. Vernon. Oke, tetap semangat ya. Intinya harus selalu positive thinking, selalu tersenyum. Oke? God bless you all. Bye-bye.